Ini pengurus harus mikir nih. Ya, jamaah yang ramai itu masjid sampai gua. Di awal Ramadan ya, awal Ramadan. Tengah-tengah saya lihat dulu. Di belakang beko akhir Ramadan saya lihat dulu. Gitu. Jadi istiqomah, itu makanya diawali tadi istiqomah. Ya, Bapak Ibu ya, istiqomah. Jadi kalau awal ramai, akhir beko sakit lo, tengah-tengah bolong, itu sama aja donat semua. Ibadah tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Man qama ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam, perhatikan baik-baik, siapa yang ikut sholat bersama imam hatta sampai selesai, kutibalahu, dicatat baginya qiyamul lail, bagaikan dia ibadah semalam suntuk. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Besar dari Allah, yaitu surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu istiqomah datang ke masjid, istiqomah salat berjamaah. Nyelai salat kadang enggak jamaah doh. Istiqomah selalu hadir di majelis ilmu, istiqomah selalu di atas kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Itu dia. Jadi balasan istiqomah surga. Mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita, anak turunan kita, dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cadia pandai, Bapak Ibu pengurus Masjid Miftahul Jannah. Ya, anak kunci serugo. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah, baik yang berada di dalam ataupun berada di luar, ini pengurus harus mikir nih. Ya, jamaah yang ramai itu masjid sampai gua. Di awal Ramadan ya, awal Ramadan. Tengah-tengah saya lihat dulu. Di belakang beko akhir Ramadan saya lihat dulu. Gitu. Jadi istiqomah, itu makanya diawali tadi istiqomah. Ya, Bapak Ibu ya, istiqomah. Jadi kalau awal ramai, akhir beko sakit lo, tengah-tengah bolong, itu sama aja donat semua. Ibadah tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Man qama ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam, perhatikan baik-baik, siapa yang ikut sholat bersama imam hatta sampai selesai, kutibalahu, dicatat baginya qiyamul lail, bagaikan dia ibadah semalam suntuk. Kan luar biasa itu. Salat bersama imam tuh salat jamaah. Ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Ini kita sangat luar biasa. Di guru-guru hamba mohon izin, mohon maaf kalau salah, mau tolong tunjuan. Ini sengaja kita tidurkan karena kita di YouTube. Kita tidak mau iklan gitu. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena di awal Ramadan, maka semangat ibadah itu sangat penting. Hadir, kalaulah sholat subuh sama dengan sholat Jumat, ramainya Islam itu akan bangkit. Islam itu akan jaya. Maka kata Rasul, kalau ingin kau melihat
hakul mukmin, orang beriman yang sebenarnya, caliak di waktu salat subuh. Kalau hadir dia salat subuh, itu adalah orang yang beriman yang sejati. Jadi kalau salat zuhur, siang, asar itu biasalah, siapapun bisa melaksanakannya. Cali An-Nisa 142. Karakter orang-orang yang munafik dalam beribadah, salah satunya dia ria. Ria itu bagaimana? Ingin dicali orang. Kalau tidak ada orang dia tidak mau. Tidak banyak orang pengajian itu malah hak baiknya. Ria. Tidak usah lah, tidak baru orang dah, ustaznya itu sebenarnya. Ria itu bukan kena Allah. Hati-hati. Jadi yang benar-benar itu dia berbuat ikhlas dan tulus karena Allah. Jadi apapun kita. Makanya penting, jangan kita datang ke rumah ibadah itu karena sesuatu, tapi adalah ridha Allah, mengharap ridha Allah. Kalau orang tauhid kan selalu menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu tantangan kita yang perlu kita lalui, kita hadapi, kita ini hadirin ditakdirkan Allah, diizinkan Allah, dilahirkan Allah, umat akhir zaman, umat yang terbaik. Kita udah hafal itu. Kuntum khairan ummatin. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Jadi awak umat yang terbaik, bilo. Ada itu penekanannya. Ta'muruna bil ma'ruf. Masuk ke situ. Selalu menyuruh, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Jadi apapun kita, mau jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, wali kota, ajak manusia berbuat kebaikan. Wa tanhaw 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Kalau ada maksiat terjadi di daerah itu, di komplek itu RT-nya tanggung jawab, Pak RT-nya. Kalau enggak nanti akan dihisap. Mohon izin, mohon maaf Pak RT kalau ada ya. Kalau ada maksiat dalam masjid pengurus tanggung jawab. Mohon maaf pengurus. Saya kan pengurus masjid pula itu kan. Hati-hati itu. Makanya Rasul menyampaikan cara mencegah kemungkaran itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau ada kemungkaran, cegah, wajib hukumnya biyadih, kekuasaanmu. Ustaz kau mengecek sepandainya balu buya tu tu. Karena jual lah gaya sesuai profesi kita masing-masing, sesuai amanah yang diizinkan Allah. Kalau ustaz, kalau ulama yang memberikan dengan ilmu, tidak mungkin dia terjun langsung. Siapa yang akan membuat, siapa yang akan memutuskan? Ya para hakim, ya polisi. Tidak bisa kalau langsung ustaz itu salah hukum gitu. Dia hanya bisa ngomong pendapat. Makanya MUI itu bukan memberikan fatwa, tapi minta. Ada masalah baru fatwa keluar. Kalau tidak. Nah, jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita menjadi umat yang terbaik Ramadan kali ini dan untuk masa yang akan datang. Maka peran kita masing-masing harus sesuai dengan fungsi kita yang dititipkan Allah. Jangan sampai tidak. Saya lagi ni kadang-kadang awak bangga dengan falsafah awak, adat basandi syarak basandi kitabullah. Tapi caliak isinya itu caliak. Kadang-kadang tidak cocok, malu kita dengan itu. Caliak nang gadi-gadi itu tu. Caliak narkoba, caliak maksiat. Itu tidak bisa kerja ulama. Kerja siapa? Ya aparat penegak hukum.
Tidak ada lain daripada itu. Maka dengan kekuasaanmu, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kemudian yang kedua, fa'ilam yastati', kalau tidak tangguh, tidak taluk, tidak sanggup dengan kekuasaan yang kita miliki, maka apa kata Rasul? Fabilisani, itu dia nasihat, salah basapo tukah barasa. Makanya kata sahabat Rasul, khalifah termasuk beliau, bahwa Utsman bin Affan mengatakan agama dan negara tidak akan bisa tegak dan berkembang kalau tidak dengan kekuasaan sultan. Saya lihat 3 tahun dulu sebelum hijrah di Mekah, ya boleh kita lihat, tidak ada apa-apa. Dicaki Nabi sedang salat, tidak ada yang menolong. Kenapa? Belum ada punya apa-apa. 13 tahun. Itu bukan hal yang mudah itu Bapak Ibu. Membarasian tauhid itu, malurian pemikiran itu. Tapi setelah hijrah 10 tahun, lihat Islam jaya dan bisa berkembang. Makanya hati-hati dengan para orientalis yang selalu nyusup di sana. Islam itu ditegakkan dengan pedang, Islam itu kasar, Islam itu teroris, Islam itu ekstremis. Itu salah besar itu. Jangan dipotong video saya ya, di YouTube nanti. Tidak ada Al-Quran yang mengajarkan seperti itu, tidak ada. Ini kan bulan Ramadan sekarang itu, lihat perang-perang itu terjadi. Apa sebab? Hati-hati itu. Orang-orang yang tidak senang terhadap Islam ke sana larinya. Islam itu keras, kasar. Tidak. Kalau masalah kedirian, kepribadian Rasulullah itu tidak apa-apa. Dilantiang. Lihat hijrah ke Taif itu, sampai berdarah-darah. Berdarah-darah. Datang bantuan dari Jibril. Tidak mau Rasul itu. Tidak. Saya doa kepada Allah. Kaumku belum tahu. Dia belum mengetahui. Itu masalah diri. Tapi kalau sudah masalah Allah, masalah Rasul, masalah agama, itu lain cerita. Rasulullah cabut pedang itu. Lihat perang Khandaq, perang Tabuk, perang Badar. Kenapa itu? Berkenaan, berkaitan dengan la ilaha illallah. Tidak ada lain dari itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan mengompor-ngompor, enggak. Cuma kita punya prinsip. Punya prinsip. Sebagai orang yang dititipkan Allah amanah, yaitunya agama Islam, maka betul-betullah kita agama Islam, laksanakan Islam itu sebaik-baiknya. Kadang banyak orang yang beragama Islam tapi tidak mau melaksanakan Islam itu. Ada itu, dia agamanya Islam tapi dia alergi, tidak mau melaksanakan aturan Islam itu. Kalau sudah mengarah kepada hukum, kalau sudah mengarah kepada ekonomi, lain cerita. Kalau sholat ialah bukan. Makanya kafah Allah menyampaikan ke seperti itu seluruhnya. Hadirin kaum muslimin, fa'ilam yastati', kalau ndak jo sanggup dengan lidah, nasihat, bimbingan, arahan, fabiqalbi, kata Rasul, dengan hati. Itulah kita-kita yang lemah-lemah ini. Doa, ya Allah, aku nggak ada kekuatan, kami nggak ada kekuasaan, hanya berdoa kepada Engkau ya Rabb. Kami tidak suka itu, kami tidak suka organisasi itu, karena banyak maksiat. Contohnya seperti itulah. Kami tidak suka partai itu karena banyak yang tidak benar di dalamnya. Berikanlah kami yang terbaik ya Allah. Nah gitu. Makanya hati-hati kita. Apalagi ntar lagi tahun politik akan ramai. Jadi kalau umat Islam maka benar itu. Al-Maidah itu benar Allah sampaikan itu. Pilih pemimpin yang benar-benar dia itu beragama Islam dan menjalankannya. Ini kadang lah ya agama Islam tapi tidak menjalankan loh. Nah, itulah istilah Islam KTP namanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin,
Karena kalau dalam bicara masalah itu tidak selesai gitu kan. Hari udah jam 6, setengah 9. Mudah-mudahan di tahun ini Allah memberikan kekuatan kepada kita. Berdoalah Bapak Ibu, mohonlah Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dari lubuk hati yang dalam di bulan yang penuh maghfirah dan doa diijabah oleh Allah. Di bulan yang penuh berkah ini, mohonlah kepada Allah ketenangan kita dalam beribadah. Berikanlah pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau tidak nak muah meminta pemimpin yang baik, Bapak Ibu terjun langsung jadi pemimpin. Itu caranya. Saya tidak mau Ustaz gitu kan. Udah langsung aja caleg. Tapi perjuangkan agama, perjuangkan Islam. Bukan hanya sekedar untuk apa saja. Kalau hanya sekedar-sekedar tidak usah lah gitu kan. Karena nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat Bapak Ibu, saja yang awak pilih Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu dari cerita itu. Organisasi saja yang awak masuki Allah akan minta pertanggungjawabkan. La tazallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah umur yang dititipkan Allah. Assalamu wa idwi itu asajo yang awak kerajuan. Makanya hati-hati itu. Kalau tidak percaya ibu, cobalah mati dulu. Ini kadang kan ada orang, sana tu biasa. Nah kalau sana tu mati dulu, aku balik lah balik. Kalau tidak balik taruhin saya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi jelas bahwa Rasul menyatakan seperti itu. Seluruh akan diminta pertanggungjawaban. Waduh ibu telah kuang 5, pakai ke 5 karena nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Ambo saja Bali tidak pernah pakai tu. Itu dia lah meninggal tu as. Jadi kalau 5 pakai ke 5-nya ya bu ya. Picik-cik, ya sekali pakai loh. Tiap lagi saya kawan tu, subuh cik, zuhur cik, asar cik, maghrib cik. Bapak-bapak juga seperti itu. Ada apa yang kita titipkan Allah, pakai semuanya untuk beribadah, untuk fisabilillah, jalan yang Allah ridho. Anak titipan Allah, didik secara baik, karena nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati itu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita bermasalah panjang nanti di akhirat, di hadapan Allah tidak ada pertolongan. Kalau di dunia awak di sidang, awak mungkin dipermasalahkan, adunan ke membela. Walaupun awak salah, aduh jurang nak membela tu. Nyo aduh je tu membela yang salah. Lah jalil salah nyo bela jo. Dia tu tandonyo sayang ke awak tu. Di akhirat ndak ada. Ndak ada nak menolong. Makanya sangat penting bagi kita, mari kita bermuhasabah diri di awal Ramadan ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam kehidupan kita menuju kampung yang abadi, yaitunya di akhirat kelaknya. Demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lemak manihe recik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuning atau masakan talabiak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang ngamonanya, indah ditangguh hembu turun, mungkin tadorong di lompatan lupuh di kaki dan kapata. Tidak ada gadiang nantak rata, tidak ada tupai nantak gawai yang qadim, hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Panjang mana Ustaz ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi